hari ini begitu. Yang pertama adalah tentang objek yang ada di Visual Studio, kemudian ada juga terkait dengan array, dan yang terakhir adalah terkait dengan TS-nya, gitu ya. Jadi overview-nya semacam itu untuk perkuliahan atau materi kita di pagi hari ini. Nah, yang pertama terkait dengan objek-objeknya ya akan saya mulai lagi dari awal karena nanti ketika Anda TS itu ya itu adalah nanti UTS-nya itu bukan bukan live coding atau bukan juga tulis eh, tangan gitu ya. Namun Anda coding tapi take home. Jadi dan jawabannya akan diupload di ilmu atau ilmu gitu ya. Oke, ini karena ini saya sudah ada, jadi bisa langsung saya gunakan. Kemudian saya tinggal next, use application-nya ya, jangan lupa beri nama. Jadi ini untuk overview dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan yang kemarin disconnected dan juga sampai ke overview yang ada di kelas gitu terkait dengan ETS. Oke, saya simpan ke di eh, men supaya gampang dan carinya. Ya, jadi teman-teman akan sama ya melihat hal semacam ini begitu. Eh, dan ini akan nantinya selama kurang lebih 1 jam sampai 2 jam ke depan ya kita akan memodelkan atau membuat semacam satu form ya. Ini untuk yang pertama adalah tadi habis create ya, dan saya berikan default biasanya untuk size fontnya itu boleh Anda mau kasih 12 atau mau kasih 10 juga boleh. Artinya kalau by default ya itu Visual Studio fontnya kecil eh, ininya tampilannya ya untuk tampilannya. Kemudian saya setting untuk start position ini center screen artinya ketika nanti saya running dia akan berada di dalam atau berada di area tengah dari form saya ini gitu ya. Dia nanti eh, akan ada lagi di sini ada terkait dengan objek-objek yang bisa digunakan. Itu tentunya saya di sini saya gunakan Groovebox ya. Saya gunakan Groovebox, kemudian eh, saya tulis gitu ya. Misal eh, katakanlah itu apa ini? Contohnya saya kasih nanti kita konekkan dengan tabel ya. Kita konekkan dengan tabel. Misal saya berikan di sini adalah pendataan dosen gitu ya. Data dosen. Data dosen saya start kemudian nanti akan ada saya berikan label ya di sini saya berikan NIP atau kode pegawai ya NIP atau kode pegawai kemudian supaya apa ya supaya rentangnya bagus gitu itu Anda bisa gunakan yang namanya eh, masker box ya
bisa. Nah, ini Anda bisa gunakan ini supaya kalau masker textbook ini nanti kita bisa atau Anda nanti bisa memberikan ya rentangnya. Rentangnya di sini artinya saya bisa sesuaikan dengan formatnya ya. Nah, kalau dilihat ada propertiesnya, Mas ini bisa diubah sesuai dengan format yang ada. Contohnya saya ambil aja biasanya saya kasih contoh apa ya NIP ya terkait dengan NIP atau kode yang panjang juga boleh gitu ya. 2345 min 234 kalau gitu. Yang pertama 3, kedua 4, terang. Yang kedua ini nolnya 1, terus nanti akan ditambah sama 02 min 01. Nah, nanti akan formatnya semacam ini, ya, format yang akan diisikan, akan diisikan semacam ini. Nah, ini nanti bisa Anda gunakan juga, ya. Kemudian B dan yang lagi adalah nama, itu nama pegawainya, nama pegawai. Ini nanti akan berhubung dengan tabel ya, pegawai agak panjang. Nah, kemudian eh, kelamin ya, atau langsung saja kita pakai bulan, tapi langsung ke misal nanti ada hubungannya terkait dengan eh, data yang ada di array gitu ya, data yang ada di array. Nah, misal di sini saya gunakan adalah data bidang minat ya, atau pertama dulu lab ya, laboratorium eh, member member laboratorium ya. Di kita yang teman sekalian ketahui ya, kita punya dua lab ya. Jadi member laboratorium ini nanti intinya adalah lab solusi sama lab MSI. Namun di lab MSI itu kan banyak dosen-dosennya juga. Di lab solusi juga banyak dosen-dosennya. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke dalam sebuah tabel gitu ya. Sebenarnya ini eh, diberikan yang namanya combo box ya, combo box. Jadi teman-teman kalau nanti eh, combo box ini itu silakan digunakan ya jika kondisinya adalah ada kemungkinan ya. Jadi kalau Anda belajar terkait dengan UI UX gitu, combo box ini atau eh, apa di HTML ya, itu adalah select option. Nah, itu bisa digunakan dengan syarat adalah minimal inputannya adalah dua atau lebih, dua atau lebih. Misal kayak tadi ada lab solusi, lab MSI gitu ya. Dan nanti kan ada kemungkinan lagi bertambah. Nah, ini yang paling penting adalah ada kemungkinan bertambah terkait dengan eh, yang akan dimasukkan datanya ke dalam combo box atau select option tadi. Nah, kalau jenis kelamin ya pasti hanya ada dua gitu ya, pasti hanya ada dua, laki-laki atau perempuan. Ya itu tidak boleh kalau menggunakan atau tidak bisa jika Anda menggunakan eh, combo box gitu ya. Karena kemarin ketika demo progress itu masih ada yang menggunakan combo box dalam hal eh,
jenis kelamin gitu ya. Nah, ini akan saya masukkan. Jadi nanti member laboratorium akan saya masukkan di sini adalah lab MSI begitu sama lab solusi. Kalau saya mau perpanjang juga boleh laboratorium MSI ya, dan juga laboratorium solusi. Nah, eh, bikin panjang ya nggak apa-apa. Manajemen terus informasi ya, saya lengkap, tinggal tidak dalam kurung MSI ya. Lab yang bawahnya ini adalah lab. Nah, ini adalah lab SS ya. Jadi situ ada dua eh, labnya. Kemudian nanti akan di sini akan ada nama list dosen ya. Ada nama list dosen yang masuk dalam member masing-masing lab tersebut. Ada list dosen yang nama member list, nama member laboratorium. Jadi ini adalah member laboratoriumnya di mana, kemudian nama membernya di mana, gitu ya. Nah, kalau teman-teman jadikan semacam ini, ada button, dan nanti ada penekanan si ya bisa digunakan tata ditata ya supaya rapi itu. Nah, ya, kalau ini adalah sama seperti biasanya kita gunakan baru ya. Tombolnya yang kedua adalah tombol simpan, yang ketiga adalah tombol ubah atau update ya. Nah, ubah. Nah, jadi nanti ilustrasinya adalah ketika saya pilih di sini ya member lab-nya ini kurang panjang ini. Nah, ini ketika saya pilih lab manajemen sistem informasi, maka yang muncul adalah nama-nama dosen yang ada di member laboratorium itu. Ketika saya pilih terkait dengan lab solusi, berarti nanti nama membernya itu beda lagi, ya. Itu yang eh, akan kita lakukan di hari ini. Panjang, ini saja. Yang bawah ini karena nanti sifatnya adalah custom, maka isiannya saya hapus atau saya hilangkan. Baik, kemudian sudah seperti ya, maka berikutnya adalah eh, kita gunakan untuk menampilkan datanya di list view ya. Akan menampilkan data di list view sama seperti sebelumnya. Kita akan menggunakan yang model connected ya, connected environment untuk menampilkan datanya. Saya klik kanan, edit ya. Ini ada ujungnya, ini ada klik kanan, jadi klik edit. Ada 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, empat. Oke, untuk yang pertama adalah saya isi eh, kode pegawai ya. Isinya misal saya kasih 150 untuk link ya. Kemudian yang kedua adalah nama pegawai. Saya isi 200. Kemudian member lab ya. Ini saya isi juga sama 200. Dan yang ketiga adalah nama dosen ya. Nama dosen atau nama member labnya ya. Saya isi 200. Oke.
Supaya sama, saya tambahkan aja nama dosen, gitu ya. Jadi nama dosen yang masuk dalam member lab tersebut. Pak, ini kok belum keluar? Oke, nanti tinggal klik kanan, properties, view-nya tinggal diganti yang detail ya. Nah, jadinya semacam ini. Nah, tinggal diatur ya, tinggal diatur. Artinya tinggal diatur eh, length-nya misal dikasih 250 ya supaya terlihat rapi gitu, nama pegawai karena space-nya masih banyak jadi bisa kita maksimalkan. Tuh. Ini juga sama. Member lab-nya mungkin karena ada nama yang panjang gitu ya, 250 ya, nama dosen tetap. Atau dari sisi pegawai, nah, kode pegawainya dikasih 200. Eh, terus untuk member lab-nya bisa di 300. Nah, dosennya ini nanti bisa dikasih 200 supaya pas dalam satu bingkai gitu ya. Bingkai. Kalau pingin namanya dikasih di eh, tengah ya, oh tapi bentar-bentar. Ini ada nama pegawai, ada nama dosen. Nanti buat ambigu kita kasih aja yang ini adalah jangan nama pegawai ya, tapi apa misal status. Status eh, status pegawai atau apa ya ini dikasih bidang keahlian aja, bidang keahlian ya. Diisiannya adalah bidang keahlian supaya tidak rancu dengan yang ada di bawah. Jadi misal ya bidang keahlian di sini adalah eh, misal kayak saya di lab solusi begitu bidang keahliannya adalah sistem dinamik, kemudian sistem informasi eksekutif, dan itu nanti masuk di sini ya, kasih di sini di area sini ya. Ini juga bisa semisal Anda mau menggunakan yang file lebih bagus begitu, kalaupun mau di apa namanya dikasih teks area ya file lebih bagus, file lebih bagus nanti bisa dikasih teks area ya, karena memang inputan dari bidang keahlian itu bisa banyak ya. Nah, kalau mau dijadikan teks area berarti multiline-nya dari textbook itu diganti yang true. Nah, nanti akan tampilannya semacam ini ya. Perhatikan bahwa juga bisa. Nah, ya, kayak rapi gitu ya. Oke, berarti ini bukan nama dosen tapi adalah bidang keahlian atau keahlian. Nah, ya. Ini kalau dilihat ini kok di pinggir-pinggir-pinggir gitu ya. Anda mau ganti juga boleh. Ya. Jadi misal teks lainnya ini mau diganti center juga boleh ya. Member lab-nya kemana ya. Terus misal nama dosennya, dia akan bidang keahliannya ada di tengah. Oke, ini dosennya dan itu nanti akan ketika di running ya, running, nah, maka tampilannya akan semacam ini. Misal ini saya masukkan datanya ya, dan bidang keahliannya tadi saya sampaikan sistem dinamik, sistem informasi eksekutif ya, kemudian software development ini masuknya di sini. Baik. Dan banyak lagi. Kemudian nanti kalau sudah ketika saya pilih member laboratorium, misal Pak Agung masuknya di lab solusi, ya, maka saya pilih SSI dan nanti namanya nama-nama member yang ada di lab solusi itu yang muncul di teks combo box yang ada di bawahnya, itu ya, itu di combo box bawahnya.
Dan ini teman-teman, eh, kalau model combo box macam ini kan masih bisa saya isi ya. Dan ini kurang bagus begitu. Begitu pula dengan yang bawah bisa saya isi. Maka dari itu supaya tidak bisa diisi, maka bisa disetting di sini. Klik kanan di combo box-nya, klik kanan properties, kemudian dikasih yang em, ini apa, drop down ya. Drop down stylenya itu diganti yang drop down list. Ini juga sama sama dosennya, saya ganti jadi drop down. Oke. Nah, nanti untuk mukanya jadi perlu klik di sini ya, klik yang ada di eh, list view. Nah, berarti supaya bisa diklik maka perlu diaktifkan yang namanya full row black, ya, dijadikan true. Oke, kalau sudah saya cek itu, oh ini ada ya, sudah ada MySQL, kita tinggal masukkan ya komponen MySQL-nya. Nah, kalau sudah semacam ini, maka tinggal eh, ngekut ya, code-nya di sini. Oke, saya start supaya terlihat. Eh, Nanti itu ETS juga terkoneksi dengan tabel ya, L titik data titik SQL file. Kemudian saya gunakan di, karena hanya satu form ya, di form Anda mau tidak perlu banyak-banyak gitu. SQL connection ya. Eh, Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa karena menggunakan connected environment ya, maka saya perlu masukkan yang namanya MySQL comment ya, dan juga nanti perlu yang namanya data reader, MySQL data reader. Oke, kemudian di sini ya, setelah selesai eh, terkait dengan inisialisasi variabel ya, kita bisa memasukkan yang namanya koneksi tadi. Oke, koneksi. Kemudian saya masukkan CN ya untuk koneksinya ya. MySQL connection ya, belum buka belum tutup. Nah, nanti di dalamnya sini dikasih string kosong ya. CN titik close. Satunya lagi adalah CN titik open. Nah, di sini di dalam string ini nanti akan diisi terkait dengan eh, apa itu, terkait dengan query stringnya ya, connection stringnya. Kita bisa searching ya, connection string dan Visual Studio. Visual Studio kemana? Gitu ya, ke MySQL. Dia akan muncul ya. Nah, SQL connection string ya. Jadi yang perlu kita masukkan nanti tinggal disesuaikan ya nama. Misal di sini servernya ya. Oke, misal di sini ya, saya gunakan, saya copy itu, terus nanti akan saya pastekan ya. Oke, servernya ini saya menggunakan localhost ya. Kemudian kalau mau diganti IP ya nggak apa-apa begitu. 127.0.0.1 ya. Nama database-nya karena kita belum create gitu ya. Maka eh, sementara kita kasih tik-tik, user ID-nya default ya, root, passwordnya juga default yaitu kosong. Oke. Nah, kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah kita perlu yang namanya memasukkan atau meng-create yang namanya ini tabelnya. Gitu.
kontennya, kita upload create. Eh, kasih contoh di sini, saya masukkan satu lagi di sini ya, tabel. Nah, ini overview ETS. Kalau kayak gitu, overview ETS. Oke, saya kasih underscore lagi. Misal di sini saya tuliskan NPM saya ya, Fatiman. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian nanti fieldnya saya isi berdasarkan yang sama dengan form ini. Ini apa tuh, di sini ada kode pegawai gitu ya. Kalau saya singkat jadi NIP, kemudian tipenya apa dia. Misal kalau ya integer ya integer gitu. Karena kebanyakan biasanya NIP itu berupa integer ya. Jadi bisa langsung gitu ya. Di oke, kemudian kita tambahkan tadi ada keahlian gitu ya. Varchar aja panjang nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah eh, member lab ya. Member lab ini juga dikasih 255 tuh link. Kemudian yang ketiga adalah nama dosen. Misal ya ini nanti eh, nama dosen dikasih linknya sama. Oke, kalaupun Anda pengen ini NIP nama dosen keahlian tidak berurutan pun tidak apa-apa ya di tabelnya ya. Jadi kalaupun di tabel di inputan Anda semacam ini NIP bidang keahlian nama dosen gitu ya, member lab, namun di tabelnya itu tidak berurutan seperti yang ada di desain Anda ini, tidak ada masalah. Ini saya urutkan agar lebih memudahkan, gitu aja, mempermudah. Oke, yang ID karena saya tidak menggunakan ID, gitu ya, saya hapus. Nah, nanti yang primary key-nya itu yang NIP, ya. Sudah saya klik OK, dan ada lagi, saya klik OK lagi. Review ATS. Jika saya klik, nah maka dia akan eh, jika saya klik yang overview tadi, nah bentuknya akan semacam ini ya. Oke, itu. Nah, berarti kita nanti akan connect ke tabel yang namanya overview ya. Nama database-nya apa? Nama database-nya ini dulu ya. ETS Gasal 2526. ETS Gasal 2526. Oke, kemudian di form load ya. Untuk misal form load ini saya hapus ya. Terus saya balik ke depan. Form load itu adalah metode atau function yang pertama kali dipanggil oleh Visual Studio. Caranya adalah tinggal di double klik di blank area. Boleh di atas ini atau di area-area ini ya. Saya biasanya ngekliknya di atas ini. Kita double klik maka dia akan otomatis tercreate. Di form load saya masukkan yang namanya koneksi. Nah, ini kalau saya running begitu, kalau dia sudah connect dengan database-nya ini, maka dia tidak terjadi error gitu ya. Tapi kalau tidak terkonek maka itu ada errornya. Kalau hasilnya running, nah kalau hasilnya running semacam ini berarti artinya dia sudah terkoneksi atau terhubung dengan ini tadi dengan database. Kalau ada error, misal saya ganti ETS asal gitu ya kurang G, maka dia akan muncul error unknown database. Nah, di sini ada keywordnya ya, unknown database ETS Gasal. Jadi kalau ketemu error kayak gini, itu jangan langsung di close terus Anda bilang, Pak errornya apa? Nggak tahu. Nah, jangan ya, tapi dibaca dulu errornya apa.
karena errornya yang ada di pemrograman itu masih bisa dimengerti gitu ya, dipahami dengan mudah. Dasar. Oke, lagi. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi saya masukkan member lab sama nama dosen ya. Jadi di sini saya siapkan array gitu ya, dim MSI ya, string. Kemudian nanti di dalamnya saya ikan terus dim solusi ya. Tapi nanti di dalamnya ini pun akan saya isikan nama-nama dosen begitu ya, yang masuk di dalam lab MSI ya. Lab MSI misal Pak Latif ya, terus kemudian form T. Terus saya untuk masukkan inputan berikutnya, proses berikutnya saya pakai ini. Jadi menggunakan koma ya. Berikutnya misal lagi Adobe ini ya. Kemudian yang ketiga saya masukkan lagi nama dosen itu supaya eh, semakin banyak gitu ya variasinya. Biasa dari sini kita masukkan CD, kemudian saya masukkan lagi wis, jangan lupa ini ya memberikan tanda string ini ya. Kemudian saya masukkan lagi yaitu di lab MSI itu Lumaya ya. Ini. Kemudian eh, jangan lupa juga masih diberikan tanda double string gitu ya. Yang dari lab MSI ini tidak semua dosen ya mungkin yang saya masukkan gitu. Pak Dudi, Didi, Lumaya, terus nanti juga eh, misal ada siapa lagi ya, Puspa gitu ya, Puspa, eh, saya nggak hafal, misal contohnya semacam ini. Ya, kemudian kalau sudah, ini untuk lab MSI ya, kemudian untuk lab solusi juga sama ya, kan saya gunakan juga cara yang sama, yaitu menggunakan yang eh, macam ini gitu ya, saya copy, ini nanti ya, isiannya yang copy, terus, copy, kemudian nanti saya masukkan di sini, ya. Kalau di sini adalah oke, kemudian saya masukkan lagi Python ya, kemudian oke, kemudian saya masukkan lagi ya PK misal. Nah, saya masukkan lagi. Lalu di sini adalah ini menggunakan array ya, unggas orang. Tuh, masukkan lagi. Misal di sini adalah eh,
saya nggak hafal ya namanya. Nah, misal kayak gini, Amalia. Oke, jadi nanti yang atas di lab MSI itu ada beberapa dosen, totalnya juga beda ya antara yang lab solusi dan juga lab MSI. Nah, kemudian agar dia bisa masuk ke dalam eh, ini nama dosennya ini, itu maka di combo booknya ya di sini. Berarti kan nanti ilustrasinya adalah ketika saya pilih nih, ketika saya pilih lab MSI, maka nanti semua dosen yang ini ya Pak Latif, mulai Pak Latif sampai dengan Bu Puspa ya itu akan muncul di combo book yang ada di bawahnya ya, akan muncul di combo book di bawahnya. Jadi yang akan muncul ketika saya klik lab MSI maka dia akan muncul listnya di sini gitu ya. Yang itu pula kalau saya pindahkan, saya ganti jadi lab solusi. Maka yang muncul adalah nama dosen dari lab solusi. Ya. Nah, itu caranya adalah yang ada di member laboratorium ini saya double klik itu. Nah, ketika saya sudah double klik, saya kasih if ya, if combo box berapa ini tadi ya. Ini saya tidak berikan nama. Ini adalah contohnya name-nya. Name-nya ini combo box 1 ya. Nanti di sini box 1 dot selected index ya. Jadi bisa Anda selected index 0, artinya selected index 0 itu artinya jadi ketika saya pilih ini adalah indeks ke 0. Kalau ini adalah indeks ke 1 ya. SSI ini indeks ke 1, yang ini adalah indeks ke 0. Nah, Anda bisa gunakan selected index ini. Atau Anda mau menggunakan yang eh, modelnya adalah begini ya. Atau Anda bisa menggunakan teks. Nah, sama dengan sama dengan nah, ini harus kayak gitu. Berarti disamakan dengan ini namanya. Silakan ya, harus sama plug ya, harus sama plug ketiplek gitu ya namanya. Anda bisa gunakan salah satunya ya. Anda mau menggunakan yang model pakai uh, if yang ada di atas atau if yang pakai combo group the text semacam ini. Nah, juga bisa untuk digunakan. Nah, opsinya ada dua semacam itu ya. Kita bisa gunakan yang ini ya, atau yang bawahnya itu. Nah, oke, okay. Saya yang gunakan yang bawah ya. Jadi combo box 1 selected index sama dengan 0. Jadi jika combo box 1 saya pilih selected index yang ke 0 atau lab MSI tadi, maka tampilkan array dari lab MSI. Dan array-nya itu nanti dimasukkan ke dalam uh, combo box. Gitu ya. Nah, cara masukkannya adalah harus menggunakan for di as integer ya. 0 to nama array-nya dipanggil MSI titik get upper bound ya, upper bound yang ke 0 ya. Ini setelah itu supaya datanya masuk, maka saya masukkan ke dalam combo box 2 dot item ya dot add. Nah, ya. Terus agar tampil gitu ya. Kalau Anda dot add gini aja ya, ketika saya pilih combo box 1 selected indexing, berarti nanti akan yang muncul hanya gini, hanya indeksnya aja. Misal ya, saya pilih ini MSI, maka yang di sini yang muncul adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya, karena indeksnya aja yang dia tampilkan. Supaya dia tidak indeksnya saja, maka saya panggil yang array-nya tadi. Jadinya semacam ya. Ketika kita ini saya pilih MSI, maka dia akan muncul nama-nama dosen yang ada di lab MSI tadi. Ya, oke. Ketika saya pilih lab solusi,
dia masih sama. Kenapa? Karena belum ada kan tadi. Ini kan masih yang jika indeks yang ke nol kan. Nah, jadi tinggal ditambahkan else-nya. Copy, tinggal ditambahkan else ini yang ke satu. Ya, tinggal dimasukkan yang solusi. Nah, kita telepon satu, ini juga solusi. Oke, tampilannya akan jadi ketika di running, ya, kita pilih lab MSI, maka muncul adalah dosen-dosen lab MSI. Ya. Ketika saya pilih solusi, maka ini masih tercampur, ya, ini masih tercampur. Kalau Anda lihat di atas ini adalah lab MSI, yang bawah ini adalah lab solusi. Ya, terus uh, supaya tidak tercampur semacam itu, berarti combo box 2-nya perlu saya clear, ya, item dot clear, macam ini, ya, dari combo box 1 dot item dot clear. Oke, saya lanjutkan supaya, nah, oke, kalau sudah di running, jika saya pilih lab solusi SSI, ya, maka dia akan munculnya adalah nama dosen yang member labnya SSI, ya, atau solusi, misal Pak Bisa. Kemudian saya pilih lab MSI, maka yang muncul adalah nama-nama member yang labnya dari lab MSI, ya, semacam, ya. Oke, udah tuh yang set indexing. Nah, supaya lebih eh, bagus begitu, Anda bisa juga menggunakan langsung dimasukkan yang namanya combo box 1 dot selected index. Jadi ketika running pertama itu langsung terselect, ya, combo box-nya. Kan tadi kan by default dia di lab solid. Nah, ini ya lab MSI. Dia langsung otomatis terpilih. Dan otomatis di bawahnya juga nama-nama dosennya, ya, nama-nama dosen dari lab MSI, ya. SSI dia akan sudah berubah, ya. Oke, ini sudah, pembuku sudah. Kemudian kalau sudah semacam itu, langkah berikutnya adalah simpan, ya, atau insert update delete, ya, DML. Kita double klik di sini agar lebih gampang begitu. Maka saya eh, apa? Saya singkat, ya. Saya nanti akan menggunakan eh, stub, ya, untuk koneksinya. Oh, sorry, stub untuk insert sama delete, insert dan update. Maka misal saya nanti gunakan ini HTML begini, query async. Nah, supaya apa? Supaya eh, ringkas. Kenapa Pak kok harus gini? Karena code-nya kan sama, ya, code-nya sama. CN sama dengan new MySQL comment, di dalamnya saya kasih query, ya. Query ini refer ke atas ini. Kemudian jangan lupa dikasih connect, ya. Kemudian CM titik execute non query. Nah, ya. Berarti nanti akan saya panggil DML, ya. Metode DML-nya. Panggil di bawah sini. L buka tutup, maka saya isi yang namanya query-nya tadi. Insert into tabelnya tadi. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah overview, ya, ini ya, ini misal adalah npm 24567 overview ATS gitu, ya, itu values, dan value-nya saya isi. Nah, ini caranya sama kayak sebelumnya, ketik satu dua kali, terus kemudian kursornya taruh tengah, ketik dua kali, kursornya taruh tengah, spasi dua kali, dua, kursor taruh tengah, isi dan, ya. Nah, ini kursor taruh tengah, kemudian spasi dua kali. Nah, itu dimasukkan yang dari market box
satu tadi dari NIP kan ya. Nah, kalau sudah ini dan tidak ada error seperti ini, maka tinggal di eh, Anda bisa menuliskan atau Anda copy ya, dan nanti belakangnya kasih koma, tinggal di paste. eh, saya masukkan ke ahli textbook ya, textbook. Kemudian yang ke Ember sama oke, nah juga saya kasih koma. Embernya berarti saya ambil dari combo box ya, combo box satu teks. Kemudian saya ambil yang kedua adalah nama dosennya dari combo box dua. Oke, macam ini. Nah, di bawahnya setelah DML, maka Anda bisa eh, menampilkan datanya. Menampilkan datanya di mana? Menampilkan datanya di list view. Ya, menampilkan datanya di list view. Oke, tampilkannya adalah Anda bisa masukkan yang tintab yang terkait dengan connected environment. CM sama dengan new MySQL comment. Saya masukkan query-nya. Misal sini adalah saya bintang from, atau saya bisa tuliskan NIP, keahlian ya, terus kemudian Ember Lab sama nama from ya, nama tabelnya. Nah, mau dibuat eh, order by juga boleh ya. Order by-nya nama dosen ASC gitu, supaya bagus gitu ya. Nah, kemudian saya panggil dari data reader cm titik execute reader ya. Nah, karena isiannya lebih dari atau hasil query-nya itu lebih dari satu, maka saya wajib menggunakan eh, if sama while ya. Ini ada while dr dot read. Nah, baru saya masukkan di list view-nya ya. Saya panggil list view-nya itu satu dot items dot add, maka ini adalah data titik item yang ke 0 ya. Kemudian bawahnya list view. Ini untuk yang memasukkan keahlian gitu ya. Dot items saya, karena dia berada di kolom berikutnya ya. Nah, kayak gini dot sub item yang ke satu ya, dot add. Sorry, bukan dot, dot add. Nah, gini ya. Ds dot item yang ke satu ya. Oke, untuk karena ada satu Indonesia Raya ya, jadi saya stop dulu.
Saya lanjutkan lagi. Ya, ini untuk yang memasukkan eh, hasil dari query keahlian ya ke dalam dispute kolom ke satu ya. Untuk kolom berikutnya, kolom 2 dan 3 itu akan saya copy paste saja ya. Eh, 2, ini 3 ya. Dan yang terakhir jangan lupa DR-nya itu di close ya. Close dan juga DM-nya jangan lupa atau komennya itu jangan lupa di expose ya. Oke, ini eh, tidak ada error ya. Jadi ketika nanti setelah insert ya, maka datanya akan muncul di dalam list view. Nah, jangan lupa juga list view-nya juga perlu di clear ya. Nah, gitu. Oke, karena sintaks ini sama ya, nah atas sampai bawah, maka saya copy ya. Copy, saya masukkan di dalam form load ya, supaya nanti ketika form pertama kali running, dia sudah muncul. Nah, oke, oke. Setelah itu saya run, start. Oh, oke, ini connection must be valid. Nah, ini kalau ada error kayak gitu, jangan lupa. Nah, di sini lupa ya. Ada, saya lupa memasukkan CN ya, atau tadi namanya ininya, koneksinya ya. Jadi hasil runningnya kalau ada error yang macam ini, gitu, connection must be valid and open ya. Ini karena kurang yang ini ya, belakangnya ini dikasih koneksi atau koma CN. Kan koneksi sudah saya inisialisasi ini ya, CN ya. Tinggal saya tambahkan di sini di belakangnya sini query koma cn. Itu pula yang bawah ya, bawah juga sama. Saya tambahkan koma cn. Ya, kalau di running, nah hasilnya semacam ini. Oke, saya masukkan total saya random ya. Oke, mudah-mudahan keahliannya adalah uh, web intelligence ya, apa data host, kemudian olah. Nah, ya. Saya masukkan yang dari lab SSI, bidang kaliannya Pak Irwan ya, intelijen data warehouse yang olah. Nah, nanti kalau saya klik simpan maka datanya akan masuk di sini gitu ya. Simpan, oh, cek di sini ya query-nya, insert-nya ini stop, insert into view karena values use data nanti ceknya di sini data warehouse. Oh ini ya, karena ada koma ini, maka dianggap dia adalah eh, kelebihan begitu ya. Jadi kalau apa stop dulu, saya save ya, cek koneksinya ya. Oh ini stop ya. Oke, nah, skill saya ternyata mati ya. Nah ini dia masuk ya. Jadi eh, kode pegawainya, nah ini kode pegawainya terpotong ya, karena tadi kan eh, maksimalnya kan di 11 kasih kalau pingin lebih banyak dikasih big integer.
ini tidak terisi jadi 30 gitu ya. Oke, atau katakanlah saya ubah jadi varchar, tapi varcharnya tidak banyak gitu ya. Varcharnya sileknya 30 atau 35. Klik ya. Nah, ini masuk ya. Jadi eh, Irwan sebagai nanti sudah bisa masuk ke dalam situ. Saya running lagi, ya, saya coba masukkan satu lagi atau ini bidang keahliannya, misal eh, data mining, ya, kemudian text mining, eh, apa, kemudian sentimen analitis ya, sentimen, sentimen dari lab solusi yang saya masukkan di sini Bu Eka, saya simpan datanya masuk ke bawah, gitu ya. Nah, masuk ya. Nah, atau saya masukkan lagi karena memang ada yang sama, Bu Eka dan juga Bu Amel minta ya saya masukkan lagi bidangnya begitu. Eh, saya tambahkan lagi Pak, misal bisa apa itu deep learning gitu ya, supaya beda gitu ya. Saya klik simpan ya. Oh, dimilikinya ya tadi ya, dimilikinya sama kan yang di panel ya. Ini saya masukkan data mining ya, mining, kemudian text mining, kemudian lagi adalah eh, deep learning, analisis sentimen. Nah, saya masukkan reproduksi bulan ya, saya klik simpan ya, maka Bang masuk ya. Nah, nanti bisa semacam ini. Kemudian klik baru ya untuk dosen-dosen yang lainnya. Misal kasih di sini, kemudian saya masukkan yang dari lab MSI ya. Misal di government ya, government itu pasti kayak itu ya. Klik simpan masuk gitu ya. Kemudian saya masukkan lagi misal eh, Gov dan eh, ini apa itu namanya, eh, kait dengan bidang keilmuannya kebijakan seperti itu ya. Kebijakan atau saya tuliskan di sini IT blueprint, IT blueprint ya, fokus ke IT blueprint dan pengembangan SI, pengembangan sistem pemasaran gitu. Dari lab MSI saya tuliskan di Pak Dodi, saya klik simpan, nanti pada dalam ya. Jadi diurutkan berdasarkan nama dosen ya, nama dosen. Oke, dosen ya, boleh juga ya. Oke, itu ini untuk simpan ya. Kemudian kita akan masuk ke bah, jadi itu kurang lebih sama ya. Tak, tak, nanti akan ada bedanya di sintaknya ya. Tapi
strukturnya sama, sama seperti ini strukturnya. Copy, ya, dia eh, saya double klik di ubah, ya, saya paste. Oke, mungkin ada yang atau saya terlalu cepat mungkin. Halo, aman Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Ini apakah terlihat di layar Anda? Terlihat, Pak. Lihat ya. Iya. Oke, yang button 3 update ya. Berarti akan saya masukkan tindak update, nama tabel ya. Kemudian set. Nah, jangan lupa di sini adalah NIP-nya nanti menjadi ini, menjadi apa? eh where-nya ya, maka saya cut gitu ya, saya pindahkan di belakang. Artinya saya akan berikutnya saya masukkan dulu menjadi keahlian, keahlian sama dengan pokoknya ini saya masukkan yang berikutnya. Jadi yang saya update keahlian, member lab sama nama dosen. NIP tidak saya update ya, member lab, bukan member lab ya, sama dengan sama terakhir adalah nama dosen. Nah di belakang kurungnya ini saya akan gunakan where NIP ya. Nah ini sudah eh, bisa dijalankan. Gitu. Misal eh, saya mau ngupdate ya, saya mau update eh, terkait dengan yang Pak Irfan tadi ya. Ini belum double kliknya ternyata belum list view-nya ya. Jadi kita akan sekalian aja di list view-nya. Ini di tengah ini saya pilih list view ya. Ini ada metode objek-objeknya. Saya pilih objek list view. Kemudian di sini ada metodenya. Saya pilih yang klik ya. Jadi nanti ketika list view-nya itu saya klik, maka dia akan muncul ya, naik ke atas. Teks dengan list view 1 selected item ke 0 titik sub item ya, angka 0 titik teks. Oke. Eh, Kemudian saya masukkan di sini adalah textbook ya untuk keahlian. Berarti dia di sub item yang ke satu. Jadi kalau di sini saya berikan keterangan adalah NIP, yang bawah ini adalah keahlian. Nah, bawahnya ini adalah pembubuk ya tadi ya. Maka saya bisa masukkan pembubuk satu titik teks kayak gini. Kemudian sama dengan copy, tinggal diganti sub item yang kedua. Eh, Kemudian ini namanya member lab tadi ya, lab, dan ketiga adalah atau yang keempat ini adalah nama dosen ya, dosen, apa item yang ketiga, dan pembubuknya adalah pembubuk yang kedua ini. Oke, ketika di running ya, nah akan muncul semacam ini ya. Ini contohnya adalah yang Pak Irwan akan saya update gitu ya, namun bukan kode pegawainya tapi bisa bidang keahliannya. Kan beliau web intelligence, data warehouse, dan lab gitu ya. Nah, mau saya update gitu. Web intelligence-nya saya ganti gitu. Nah, saya double klik, saya klik gitu. Satu kali klik ya. Dan saya ganti jadi
bisnis gitu ya. Atau ya jadi bisnis intelijen atau ditambahi ya, itu juga bisa. Jadi ketika ini nanti NIP-nya nggak bisa kita ubah ya, maka kalau sudah ada ini berarti nanti ketika diklik ubah maka yang di bawah ini akan berubah gitu ya, terklik bisnis intelijen. Kita klik ubah, oke. Mana? Nggak keluar. Bisnis intelijen kita cek di sudah kita cek di tabelnya ya. Apakah sudah berubah? Ya, belum. Apa? Saya coba ya, oke, sama adalah itu. Oke, saya coba cek di sini Pak Irwan. Saya akan ubah, nggak mau ubah seperti yang itu ego. Nah, ya sudah berubah ya. Ini sepertinya karena kena spasinya ini ya, kena apa kode pegawainya ya. Kita cek ya. Ini saya tutup dulu eh, kode pegawainya itu dia hmm, bentuknya seperti apa. Dari oke. Nah, ini ya ada spasi-spasi kosong ini ya. Nah, ini yang tadi kenapa kok sehingga tidak bisa diupdate. Tadi kan awalnya karena integer ya, integer. Tapi integer kalau dikasih min itu dia nggak mau ya. Makanya itu tadi diubah jadi semacam ini gitu ya. Oke, caranya adalah eh, kita ubah di datanya sini. Misal eh, nanti akan depannya saya ganti jadi 287 ya. Oke, oke. Supaya sama semuanya gitu ya. Klik running, silakan. Saya nyalakan lagi, saya running. Pak Irwan tadi ya, saya ubah jadi bisnis intelijen gitu ya. Berubah, maka dia akan berubah. Jadi pertama government yang government sama misal nih IT adoption dan IT paradox ya, bahas seperti ini. Nah, maka dia akan berubah ya. Oke. Dan yang terakhir untuk eh, apa bersih ya, bersihkan itu baru. Nah, itu Anda bisa gunakan yang eh, tombol bersih. Basket box-nya bisa menggunakan yang clear, kemudian text box-nya sama ya, bisa menggunakan yang clear itu ya. Kemudian untuk combo box-nya
pembubuk ini eh, karena ini ya pembubuk member ini langsung aja diarahkan ke yang selected index yang ke nol. Sedangkan pembubuk yang kedua boleh silakan kalau mau di clear ya. Kalaupun tidak di clear juga tidak apa-apa gitu ya. Kalaupun karena nanti akan berimbas ke ini kemana ke pilihannya tadi ya. Pilih pembubuk dua derajat indeks atau pembubuk dua dot item dot clear. Nah, supaya nanti data dibersihkan. Kan awalnya ada ya. eh, Misal saya tuliskan di sini data mining gitu, text mining, eh, kemudian kalau saya ada di misal ya saya update di sini jadi IT eh, infrastruktur ya, oke, klik ubah, ya dia akan berubah gitu ya. Nah ini kalau misal saya klik baru ya, maka dia akan eh, otomatis tuh. Tadi kalau di chat, nah ini juga clear, clear. Oke, untuk sementara itu dulu eh, saya izin dulu ya, bentar ya saya off kamera.
Tes, satu, dua, tiga, tes. Suara saya terdengar ya. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum lanjut ke berikutnya. Silakan. Baik, kalau belum ada, eh, jadi kalau tadi misal ya, ini yang pembobok dua ini sebetulnya opsional ya. Iya, opsional artinya misal kayak gini, saya klik ini ya, kemudian atau eh, saya ubah nih yang punyanya Bu Amalia ya, eh, dan di sentimen, deep learning, dan udah, ini saya klik ubah, terus klik baru ya, diklik baru. Kalau diklik baru, ini kan yang combo box yang bawahnya ini kan ikut clear ya, atau kosong. Itu juga kalau misal Anda tutup atau Anda berikan komen, ini, maka eh, dia akan ini ya, misal nih saya ganti eh, di adoption, nah, bisa ubah ya, ubah untuk menjadi ke hanya dua ini aja. Setelah itu saya klik ubah ya, atau saya klik baru ya, maka ini eh, akan tetap ya, akan tetap ada, tetap ada. Kemudian kalau misal nanti saya tambahkan lagi um, dengan kode pegawai yang berbeda ya, nah, apa tertentu, nah ini, dan keahliannya adalah di adoption yang kurang kinerja TI, labnya lab MSI, yang Pak saya klik simpan ya, maka dia akan muncul di sini ya, gitu. Saya klik baru, maka nama Pak Latif akan tetap di sini ya. Nah, artinya dia tidak ikut terclear, gitu ya, tidak ikut terhapus. Kalau saya klik tambahkan lagi di sini, misal Bu Puspa ya, tampilannya gamification, gitu ya. Pan, ya, ya akan oke. Saya klik baru, nah dia akan gitu. Nah, itu rekan-rekan sekalian, silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung. eh, untuk ETS-nya ya, ada tiga soal, ada bukan tiga soal ya, tiga jenis soal ya, ada tiga jenis soal. Ada tiga jenis soal, soal tipe 0, soal tipe 1, sama soal tipe 2 ya. Ini untuk ETS-nya. Itu ya. Nah, eh, saya tuliskan di sini nanti ya, kalau nanti misal teman-teman itu berdasarkan NPM-nya ya, berdasarkan NPM. Jadi NPM mod 3 ya, NPM Anda itu di mod 3. Hasilnya berapa? Gitu ya. Saya kasih contoh, mungkin ada salah satu siapa yang bisa ini suara, monggo mungkin NPM-nya berapa
Ya, mungkin contohnya saya kasih contoh ini ya, eh, saudara atau saudari ini ya. Ini siapa si Adela. Nah, NPM-nya kan 240 820 ya, 10 117 gitu ya. Itu nanti eh, ini dimulai dulu 3 ya. Anda bisa gunakan kalkulator baik di handphone atau di komputer Anda gitu ya. Hasilnya berapa? Di sini kan saya paste 4 0820 10 117 kan yang ini, yang saintifik ya. Kemudian saya mau dulu 3. Saya sama dengan, maka ketemunya adalah 2. Ketemunya adalah 2. Jadi nanti Mbak Adelia itu mengerjakan yang nomor soal tipe 2 gitu ya. Itu yang nanti akan muncul di soal Anda ya, baik paralel C dan F. Soalnya sama dengan konsep yang sama pula. Kurang lebih sama seperti itu. Jadi di sini eh, ada tipe soal tipe 0, 1, 2 ya, tergantung dari tadi hasil modulo yang keluar gitu ya. Selesai ubah di sini jadi 0, 0, 12 gitu ya. 40, 820, 10, 12. Selesai 3. Nah, ketemunya 0. Berarti Anda mengerjakan soal tipe 0 gitu ya. Soal tipe 0 itu macam ini ya tampilannya. Ada fakultas dan ketika saya pilih fakultasnya sel FAD dan di bawahnya sesuai dengan yang ada di atasnya. Sama seperti yang ada di contoh kasus kita tadi ya. Jadi kalau misal fakultas pertanian ya isinya prodinya hanya ada 2. D berarti dia akan ada 3 gitu ya. Kalau Fasilkom atau Fakultas Ilmu Komputer berarti dia ada 1, 2, 3, 4 ya. D. Kemudian kalau soal tipe 1 itu pendataan masyarakat ya, eh, menggunakan masker box, kemudian nama daerah misal Selatan, Timur, Pusat. Ya, kalau Pusat berarti nanti kecamatannya beda-beda ya. Selatan juga sama. Barat ya. Jadi artinya ketika dipilih daerahnya maka kecamatannya juga akan berubah gitu. Sekarang sekarang maka keluarnya adalah Gesian, Pakis, nah kayak gitu ya. Timur, ini tampilannya. Untuk soal tipe 1. Soal tipe 2 itu modelnya data pasien, terkait dengan data pasien. Ya, salah di pasiennya sama soal sebelumnya, pasiennya adalah sel di gitu ya. Laki-laki, perempuan, umurnya berapa dia ya. Katakanlah umurnya adalah 27. Nah, dia mau di poli mana nih? Ini by default dia di poli kebidanan ya. Karena tadi misal saya mau ke poli spesialis saraf gitu ya, maka nama dokternya juga dokter-dokter yang ada hubungannya dengan saraf ya. Terus ketika saya klik simpan ya, nah ini maka dia akan diuji ya. Nah, dari sudah masuk ya lagi, nah ya juga sudah masuk ya.
klik baru, nah ya, dia akan sama seperti ini.